Baik Yalimo Angkro. Yang terkasih Ketua Klasis Kimi Suru-Suru. Yang terkasih Ketua Klasis Mumuna. Terima kasih tingkat saya untuk membacakan laporan singkat panitia. Dasar pelaksanaan adalah sesuai dengan anggaran dasar GIDI tentang rumah tangga GIDI. Yang kedua, surat keputusan SK nomor 02.2 SK PPK Klasis /GIDI 2026 tentang pembentukan dan penetapan panitia konferensi Klasis DKI Kota yang kedua tahun 2026. Nama kegiatan konferensi Klasis DKI Kota yang kedua, tema kegiatan dipanggil untuk menjaga umat Tuhan terhadap tentang dunia, tantangan dunia yang terdaftar dalam Roma pasal 16 ayat 17. Untuk kesempatan kami akan mendengarkan firman Tuhan dari dua ayat atau dua tema yang ada depan, tema dan subtema yang terambil dari Roma pasal 16, 17 dan sampai 19 itu Bapak Ibu bisa buka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang ada di depan ini, panitia telah memberikan tema dipanggil untuk menjaga umat Tuhan terhadap tantangan dunia. Dengan subtema melalui konferensi kedua mendorong kita agar tetap optimis untuk menjaga umat Tuhan sesuai dengan amanat agung. Saya akan bicara dari dua tema ini. Yang pertama adalah kewaspadaan dan yang kedua adalah optimis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks atau nats yang kita baca bersama ini dari Rasul Paulus, dia menyurat ini kepada orang-orang di Roma dan ini adalah salam terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa hal yang pertama dalam memberitakan Injil itu ada tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Di sini dia kata hal yang pertama, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula ini belum banyak sebanyak yang ada di bumi ini sekarang. Ini gereja baru bergerak bersama-sama sejak Yesus lahir. Kelahiran pun dihalangi, kematiannya pun adalah dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai melawan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus disalibkan. Jadi pemberitaan Injil ini selalu dapat tantangan dari semula sampai hari ini. Makanya Yesus bilang, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Dia tidak bilang aku mengutus kamu di tengah-tengah ini, tapi dia juga katakan bahwa aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Artinya ada lawan, ada masalah, ada konflik, ada huru-hara. Disitulah Tuhan mengutus murid-muridnya. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, orang Kristen di Indonesia, tantangan apakah menjawab bahwa kekuatan baru kita menemukan Yesus seperti Bapak tadi. Karena itu dalam rangka konferensi yang kedua, saya harap seluruh umat 1 minggu ini tolong jaga baik-baik. Dengarkan saya bahwa umat Tuhan yang ada di Klasis DKI Kota, bahkan juga di kabupaten ini, jaga baik.
Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi seluruh umat Tuhan yang ada mulai dari hari ini pembukaan sampai dengan hari Kamis merupakan hari penutupan, sehingga tolong jaga di lingkungan kita sama-sama karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Saya sampaikan apa yang PPP sedang kerjakan. Jadi penginjilan dua arah, penginjilan ke dalam dan penginjilan keluar. Penginjilan ke dalam itu adalah menginjili generasi yang baru lahir ini seperti suku baru. Orang tua terima Yesus, anak otomatis terima Yesus tidak ada. Jadi menginjili generasi yang baru lahir ini ke dalam. Keluarga masing-masing itu kita perlu menginjili ke dalam. Dan itu dilakukan mulai dari gembala sampai dengan wilayah klasis kita, bahkan PPP kita kerjasama untuk menginjili jiwa-jiwa yang ada di dalam. Kemudian memperkuat kapasitas sama Tuhan, ketekanan iman, khotbah yang tadi kita khotbahkan, bagian itu kita lakukan bersama-sama. Dan yang ketiga itu penginjilan keluar yang tadi saya sudah khotbah, bahwa gini sekarang sudah menjangkau dunia. Tahun ini dengan masuknya Ethiopia dan masuknya Uganda di Gini, maka nama gereja Gini berubah menjadi gereja internasional, gereja global. Ya, karena itu saat saya bicara ini, Uganda sedang mendaftar, kami sudah kirim uang, sedang mendaftar ke Departemen atau Kementerian Dalam Negeri di sana supaya menjadi gereja Injili Uganda. Ethiopia menjadi gereja Injili Ethiopia. Nanti di mana negara-negara yang kita masuk besok lagi bulan Mei awal Juni saya akan ke Amerika untuk buka pos PI di Amerika. Berarti kita menjadi gereja nanti di sana gereja Injili di Amerika begitu. Jadi kini tidak, tapi gereja Injili. Evangelical Church Uganda, Evangelical Church Ethiopia, Evangelical Church Amerika. Seperti begitu. Nanti gereja ini dia jalannya seperti itu. Kemudian program-program unggulan yang sekarang ini kerjakan, penginjilan dan pemuridan saya sudah bicara itu. Tapi ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu kemandirian gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konferensi gereja bukan sekedar agenda organisasi, melainkan momentum kudus untuk mengevaluasi pelayanan, memperkuat persekutuan, memperteguh visi penginjilan, dan menghadirkan gereja sebagai terang bagi umat di tengah perubahan zaman. Tetapi juga pertumbuhan dalam kedewasaan iman, kasih, disiplin, serta keberanian menjaga kebenaran firman Tuhan. Di tengah derasnya tantangan dunia modern, krisis moral, perpecahan sosial, pengaruh negatif teknologi, serta menurunnya nilai kasih dan persaudaraan, maka gereja harus terus menjadi gereja yang hidup, gereja yang melayani dengan hati, gereja yang menjaga kekudusan, dan gereja yang membawa damai bagi masyarakat Papua, khususnya Yahukimo. Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan jemaat yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah. Gereja dan pemerintah harus berjalan bersama membangun manusia Yahukimo yang takut akan Tuhan. Baik pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
kami atas nama pemerintah Kabupaten Yahukimo membuka kegiatan konferensi ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Bapak Presiden dan semua umat Tuhan yang berbahagia, yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ada bantuan pemerintah, uang tunai sebesar 200 juta, tetapi juga beras ini simbolis saja, hanya 1 karung, tetapi akan diberikan sebanyak 1 ton untuk kegiatan konferensi, dan sukses untuk kegiatan konferensi yang akan berlangsung selama 3 hari. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua.